Kan ada satu hari yang paling utama dibanding hari-hari yang ada selama satu tahun, yaitu hari tanggal 9 Dzulhijjah. Catat, tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah hari yang terbaik selama satu tahun. Saking pentingnya hari itu, maka orang yang berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, dihapuskan dosa selama 2 tahun. Setahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Pembahasannya kita lihat sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Shaumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah, yaitu Tasi' Dzulhijjah, puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Li ghairil hajj, catatannya bagi orang yang tidak sedang mengerjakan haji. Jadi yang disunahkan adalah orang yang sedang tidak mengerjakan haji itu dianjurkan untuk mengerjakan puasa Arafah. Sedangkan orang yang sedang haji itu makruh hukumnya. Kenapa? Supaya tidak mengganggu aktivitas ibadah wukuf di Arafah. Termasuk puasa hari Jumat itu makruh hukumnya. Kenapa? Supaya tidak mengganggu orang beribadah pada hari Jumat. Jadi hari Jumat itu tidak hari biasa, Sayyidul Ayyam. Maka saking pentingnya hari Jumat, puasa hari Jumat itu makruh hukumnya. Supaya orang tidak terganggu ibadah yang dilakukan pada hari Jumat itu, termasuk sholat Jumatnya. Ya, itu saking pentingnya hari Jumat. Maka hari Jumat ini sebenarnya kalau dulu-dulu kiai-kiai kita itu meliburkan sekolah-sekolah, madrasah-madrasah libur. Tapi sekarang karena pergeseran zaman, liburnya hari Jumat diganti hari Minggu sekarang. Ya, sebenarnya ini yang asli itu hari Jumat libur. Supaya apa? Supaya kita fokus ibadah. Jadi hari Jumat itu fokus untuk ibadah. Maka dalam fikih itu ada pembahasannya. Dianjurkan meliburkan aktivitas kerja pada hari Jumat. Tujuannya apa? Supaya diisi dengan amalan-amalan ibadah pada hari Jumat. Mulai dari maghrib malam Jumat sampai dengan maghribnya hari Jumat di penghujung harinya itu. Nah. Jadi siyamu yaumi Arafah atasibu 'ala Allah annahu yukafiru sana allati qablaha wa sana allati ba'dahu. Puasa tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah itu kata Rasulullah ya bisa menghapuskan dosa setahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Nah ini yang menarik, ini yang terakhir ini. Puasa bisa menghapuskan dosa setahun yang akan datang. Dosa belum dilakukan tapi sudah diampuni oleh Allah. Ini maksudnya apa? Maka para ulama menafsirkan begini. Maksudnya adalah orang yang melakukan ibadah puasa tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah, maka dia akan dijaga oleh Allah tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa selama setahun yang akan datang. Itu maksudnya diampuni dosanya setahun yang akan datang. Nah ini penjelasannya seperti itu. Jadi setahun yang lewat diampuni dan setahun yang akan datang dijaga oleh Allah supaya dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang menimbulkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dihapuskan dosa selama setahun yang akan datang. Ammal hajj fala yusannu lahu shaumu yaumi Arafah. Adapun orang yang sedang haji itu tidak dianjurkan untuk mengerjakan puasa Arafah. Bal yusannu lahu fitru, bahkan disunahkan bagi orang yang haji untuk tidak berpuasa. Wa in kana qawiyan, walaupun orang itu kuat. Orang ini biasa mengerjakan puasa. Pas kebetulan dia sedang haji, kemudian dia wukuf di Arafah, maka tetap bagi orang itu walaupun dia sering berpuasa, sunnahnya dia tidak berpuasa supaya tidak mengganggu ibadah wukufnya dia. Liyuqawi 'ala du'a, supaya apa? Supaya bisa memperbanyak doa kepada Allah. Maka nanti kita ingat-ingat tanggal 9 Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah itu perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattiba'an lisunnah kama rawa Syekhani. Jadi di antara sunnahnya tanggal 9 Dzulhijjah selain kita berpuasa juga memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga pada hari Jumat. Hari Jumat sunnahnya memperbanyak sholawat, memperbanyak baca Al-Quran, membaca surat Al-Kahfi, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ba'dal asar sampai maghrib hari Jumat itu adalah waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita biasakan untuk melakukan amalan-amalan soleh tersebut. Nah ini berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan nanti ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, termasuk nanti kalau misalkan ada orang yang niat untuk kurban, itu sunnahnya juga dia sebelum masuk tanggal 1 Dzulhijjah ya
berbereskan rambut, kuku segala macam ya, supaya nanti pas tanggal 1 sampai 10 itu menjelang kurban itu dia tidak potong kuku dan yang lain-lainnya. Itu sunahnya seperti itu.